Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Muhammad Taslim dengan NIM 15136200043. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Foto sebelah kanan adalah foto dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Ibu Dr. Andayanina Akmal M.Hum. Video ini tidak lain saya buat adalah untuk memberikan edukasi mengenai perkembangan peserta didik pada anak usia sekolah dasar. Di sini saya memberi judul implikasi perkembangan pembelajaran pada anak usia 6-12 tahun. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi, tolong klik like, comment, and subscribe. Karena dengan like, comment, and subscribe, Anda mendukung channel ini untuk berkembang ke depannya. Oke, enjoy for watching this video. Indikator anak usia 6-12 tahun. Usia masuk kelas 1 SD berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat pada masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun-tahun di SD. Usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki. Akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Laki, lengan dan kaki mulai tumbuh dengan cepat. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki mulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Jadi itu adalah beberapa contoh indikator perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun. Sekarang mari kita masuk ke dalam materi implikasi perkembangan dalam pembelajaran anak usia 6-12 tahun. 1. Gunakan benda-benda konkret dalam menjelaskan setiap materi pelajaran. Apabila bisa ditampilkan benda-benda yang secara nyata akan lebih baik. Misalnya, dalam menjelaskan materi tentang mata uang, sebaiknya guru dapat memberikan contoh mata uang sehingga anak melihatnya secara langsung. Apabila tidak ada, maka gunakanlah gambar-gambar mata uang yang ditampilkan secara tidak langsung. Praktik jual beli menggunakan mata uang tersebut akan lebih membuat anak tertarik terhadap pelajaran. 2. Gunakan alat-alat visual, misalnya adalah transparansi, PowerPoint, film, atau video. Dengan digunakannya alat-alat visual tersebut, anak-anak akan merasa senang dengan pelajaran yang diberikan. 3. Gunakan contoh-contoh yang akrab dengan anak, dari sederhana sampai yang kompleks. Misalnya, pada materi tentang jam. Pertama, guru dapat mengajarkan kegunaan apabila anak dapat membaca jam dari contohnya yang akrab dengan anak, seperti dapat mengatur jadwal sehari-hari, tidak terlambat sekolah, tidak terlambat berkelas, tahu kapan bel istirahat akan berbunyi, tahu kapan bel masuk akan berbunyi, dan sebagainya. Dalam pelajarannya pun dapat dimulai dari yang sederhana seperti jam yang satuan, seperti jam 1, jam 2, dan seterusnya. Lalu yang lebih kompleks seperti belajar menit dan detiknya. 4. Penyajian yang padat dan terorganisasi. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi anak dan pola berpikirnya menjadi baik, terstruktur, dan terarah. Manajemen waktu dan metode pengajaran yang harus digunakan pendidik harus sangat diperhatikan. Libatkan anak dalam menjelaskan suatu materi tertentu seperti melontarkan pertanyaan kepada anak. Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi yang menarik perhatian anak. 5. Hindari mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan melakukan pemukulan kepada anak, terutama saat guru tersebut marah. Pendidik harusnya dapat mengontrol emosinya, apalagi saat berada dalam kegiatan belajar mengajar, dan mencontohkan figur yang baik kepada anak. 6. Ubahlah posisi duduk anak di sekolah secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar setiap siswa mempunyai pengalaman berada di tempat yang berbeda dan bisa menyelesaikan dimanapun ia ditempatkan. 7. Latihan memecahkan masalah secara konkret. Misalnya dapat melakukan kegiatan outbound, pramuka, berkemah, dan pesantren kilat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melatih anak berhadapan dengan contoh-contoh permasalahan secara nyata. Jadi, anak terlatih menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. 8. Latihlah anak melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya dalam membawa tas sekolahnya sendiri, menyusun buku-buku pelajarannya, menggunakan seragam sekolah sendiri, dan sebagainya.
9. Perkenalkan kepada anak-anak permainan-permainan tradisional sehingga anak dapat menjadi lebih kreatif, lebih mengenal budayanya, dan lebih menyenangkan. Misalnya lompat tali, gobak sodor, galasin, benteng, injek-injek semut, tumikado bekel, dan sebagainya. 10. Biasakan anak untuk bercerita secara terbuka tentang keadaan dirinya kepada orang-orang yang dipercaya, seperti kepada orang tua, guru, ataupun sahabatnya yang terpercaya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk melatih anak menuliskan sebuah diary atau catatan harian tentang dirinya. Hal ini dapat melatih anak untuk memiliki kebiasaan menulis sejak dini. Sumber bacaan yang dapat saya tuliskan materi ini adalah sebagai berikut. Oke, jadi itulah sekian materi yang saya dapat bacakan. Saya Muhammad Taslim undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.